Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Mubarak dan rekan saya Siti Rohmania akan menjelaskan tentang alat permainan dengan mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra SPD MBD. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Siti Rohmania. 1. Pengertian alat permainan. Alat permainan adalah alat yang digunakan anak ketika bermain untuk memenuhi naluri bermain anak sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman ketika bermain. Jadi di sini pengertian alat permainan merupakan media pelengkap yang anak gunakan ketika bermain. Yang kedua, alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif menurut Teja Saputra adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif dapat digunakan dalam berbagai cara agar ketika anak menggunakan alat permainan ini dapat memperoleh berbagai manfaat perkembangan. Jadi permainan edukatif ini yaitu alat yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif ini juga dapat digunakan dalam berbagai cara. Alat permainan edukatif dikenal juga sebagai alat permainan manipulatif. Menurut Sudono, alat permainan manipulatif ini adalah alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan daya pikir anak. Alat permainan ini terdiri dari semua alat permainan dengan ukuran kecil dan dapat dimainkan di atas meja. Jadi dapat disimpulkan alat permainan manipulatif ini adalah alat permainan kecil dan dimainkan di atas meja yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu konsep pengetahuan sehingga dapat mengembangkan daya pikir anak serta melatih siswa untuk terampil bekerja. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Muslimatul Mubarak. Baiklah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri alat permainan edukatif. Yang pertama, alat permainan dapat merangsang siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses bermain. Yang kedua adalah bentuk mainan unstructured, artinya permainan tanpa aturan dan tanpa struktur. Mereka akan bermain bebas. Yang ketiga adalah mainan dibuat memiliki tujuan untuk pengembangan tertentu. Syarat-syarat permainan manipulatif. Syarat yang pertama adalah dapat digunakan dalam beberapa cara atau bersifat konstruktif, yakni dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk. Syarat yang kedua ditujukan bagi anak usia di atas 1,5 tahun dan berfungsi mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Dan yang ketiga adalah terbuat dari bahan yang aman bagi anak, tidak tajam, dan menggunakan cat yang tidak beracun. Syarat yang keempat adalah membuat anak terlibat secara aktif atau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah macam-macam alat permainan edukatif. Pada tahun 1972, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial memperkenalkan istilah alat permainan edukatif atau disebut juga dengan APE, merupakan perkembangan dari proyek pembuat buku keluarga dan balita yang dikelola oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita. Keberhasilan proyek tersebut menyebabkan APE digunakan di seluruh wilayah Indonesia melalui program-program BKKBN dan Ibu-Ibu PKK. Ini adalah contoh beberapa alat permainan. Yang pertama ada boneka dari kain, yang kedua ada balok, yang ketiga ada kerincing bayi, yang keempat ada gantungan bayi, yang kelima ada puzzle, yang keenam ada kotak gambar pola, dan ketujuh ada papan pasak. Alat permainan edukatif tersebut fungsinya sebagai stimulasi terhadap seluruh aspek perkembangan anak,
Sebagai fungsi stimulasi, tentunya harus diperhatikan terkait hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan memilih alat permainan edukatif dengan usia anak. Yang kedua, keamanan alat permainan. Yang ketiga adalah besar kecilnya atau ukuran alat permainan. Yang keempat, fungsi masing-masing alat permainan edukatif bisa spesifik terhadap aspek perkembangan yang akan dikembangkan. Dan yang kelima adalah kualitas bahan alat permainan edukatif awet atau tidak mudah rusak. Dan yang keenam, kebersihan alat permainan edukatif tersebut ketika akan digunakan oleh anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.